Surat utang ini terbagi menjadi dua seri, yakni seri A sebesar Rp982,15 miliar bertenor 3 tahun dengan tingkat bunga 7,5% per tahun. Keinformasi emiten pemirsa, PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp2,1 triliun dan sukuk senilai Rp1 triliun. Dana dari aksi korporasi ini akan dimanfaatkan untuk refinancing dan pemenuhan kebutuhan modal kerja perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 3 2025 dengan nilai emisi sebesar Rp2,1 triliun dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp18 triliun. Sebelumnya perseroan telah mendistribusikan obligasi tahap 1 dan 2 sebesar Rp4,06 triliun. Surat utang ini terbagi menjadi dua seri, yakni seri A sebesar Rp982,15 miliar bertenor 3 tahun dengan tingkat bunga 7,5% per tahun. Adapun seri B sebesar Rp1,12 triliun bertenor 5 tahun dengan tingkat bunga 8,25% per tahun. Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan 1 tahap 3 2025 sebesar Rp1 triliun dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp4 triliun. Sebelumnya perseroan sudah mendistribusikan tahap 1 dan 2 senilai Rp2,38 triliun. Rencana penerbitan sukuk mudharabah ini terbagi menjadi dua seri. Seri A senilai Rp379 miliar bertenor 3 tahun dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,5% per tahun. Seri B sebesar Rp621 miliar bertenor 5 tahun dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 8,25% per tahun. Rencananya $121 juta Amerika dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang fasilitas B yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit berjangka dan bergulir mata uang tanggal 3 Oktober 2025 dan sisanya untuk modal kerja. Sementara $50 juta Amerika hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dan untuk keperluan korporasi umum lainnya. Dari berbagai sumber untuk KDS Channel. Dan secara teknikal pemirsa, pergerakan saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini dominan mengalami penguatan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Saham MBMA bangkit usai dalam 2 hari terakhir sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini dan update beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ditutup di level 550 di perdagangan hari sebelumnya. Pembukaan pada pagi tadi langsung dibuka di zona hijau di level 555. 925 menguat ke 560. Pada pukul 10 penguatan terpangkas di 550 namun masih bertahan di zona hijau. 10.45 mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 580. 11.30 penguatan terbatas ke 570 dan penguatan berlanjut 575 di pembukaan sesi kedua. Sementara saat ini posisi dari MBMA masih di 585, menguat di 6,36%. Intraday hari ini sempat ke 585, posisi tertinggi yang disentuh di perdagangan sesi kedua. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MBMA dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan awal Juni, MBMA masih diperdagangkan di level 300-an, tepatnya di 384, 21 Juli 580, kemudian Agustus penguatan terpangkas ke 515, lebih cenderung tertekan, 29 September di 655, Oktober kembali ke level 500-an, dan di 10 November menguat di 685. Kemudian MBMA lebih cenderung tertekan, hari ini diperdagangkan di 575, saat ini di 585 intraday. Tertinggi hari ini menguat di 6,36%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 317,22 kali, PSR-nya di 3,00 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, di 2,41 kali, dan PCFR di 120,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk pemirsa HDX Channel.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah namun masih bertahan di atas level 8.500-an. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua. Selamat sore. Apa kabar Pak? Sore juga Pak. Kabarnya baik tentunya. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di ITH Channel. Hari ini di harga saham gabungan secara teknikal Pak Joshua berbalik arah ke zona merah. Pelemahannya cukup dalam, namun dibandingkan dengan penguatan signifikan yang terjadi di perdagangan hari sebelumnya, tampaknya masih menutupi dari posisi pelemahan dalam hari ini, dan indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas 8.500-an. Analisis Anda? Kalau lihat sih IHSG masih dalam kondisi yang baik ya. Bergerak di atas base breakout kemarin yang breakout cukup kencang ya. Menjelang kita bisa bilang efektifnya MSCI. Kelihatannya masih cukup oke, apalagi kemarin juga sampai 3T ya daripada net foreign buy-nya untuk di pasar reguler. Sehingga trennya selama bergerak di atas 8.400 itu masih ada kemungkinan melanjutkan ke level-level mungkin yang lebih tinggi, misalnya 8.800 ke depannya ya. Koreksi yang terjadi masih koreksi sehat ya Pak, dan supportnya masih terjaga? Masih terjaga. Jadi kalau masih di atas 83 itu masih cukup oke. IHSG cenderung uptrend, bullish, masih di channel bullishnya juga. Kalau dilihat juga masih di atas breakout base tadi, di atas 8.400-an area gap juga, makanya masih cukup oke lah daripada trennya sekarang. Baik, ketika di perdagangan hari sebelumnya, net buy asing ini cukup masif masuk ke pasar modal Indonesia. Namun di sesi pertama pada siang tadi, asing kembali jualan Pak. Saham-saham blue chip yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan, ini menjadi pemberat hari ini, termasuk saham-saham indeks MSCI, BRMS, dan Brand juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat situasi seperti ini? Apakah memang para investor lebih ke arah trading saja dengan memanfaatkan momentum penguatan dan masuk kembali di level support yang cukup ideal, Pak Joshua? Saya rasa itu benar demikian ya Pak. Itu belum tentu artinya ini mungkin akan terjadi penurunan terus-menerus. Karena kalau kita lihat penurunan yang terjadi pun masih dalam batasan yang nggak nyampe turun sampai 10% atau tinggi sekali. Volumenya juga nggak besar-besar banget. Jadi cukup wajar terjadinya hal ini ya terkait dengan aksi taking profit sekarang.